Baik anak-anak, sebelum kita mulai untuk pelajaran hari ini, saya ingin memastikan dulu apakah suara saya bisa didengar dengan jelas. Jadi nggak putus-putus ya. Buatan Pak. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai sebentar. Ya, saya harap presentasinya sudah bisa tertampil di layar HP kalian masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 12 ya, terutama yang sedang pelajaran hari ini 12 IPS 2. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pelajaran bahasa Arab yang sebelumnya sebenarnya sudah saya beri tugas ya kepada kalian, sehingga ketika hari ini saya jelaskan itu kalian nggak dalam posisi kosong sama sekali ya, tapi tinggal mematangkan apa yang sudah kalian pelajari melalui tugas kemarin. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang adawatul istifham ya, adawatul istifham. Saya mohon maaf di sini tulisannya agak kacau. Ya, ini hal yang biasa ketika menulis Arab di komputer, itu kadang ada yang cocok sama yang enggak. Ya, kalau enggak cocok kayak gini, harusnya ini nyambung tapi malah jadi berantakan seperti ini. Ya. Tapi ini adalah adawatul istifham. Ya. Apa itu adawatul istifham? Ya. Adawatul istifham itu ada dua kata ya. Yang pertama adawatun, yang kedua istifham. Ya, ada adawatun dan istifham. Adawatun adalah bentuk jamak dari kata adatun ya, yang artinya adalah alat ya, sesuatu yang dipakai untuk memudahkan ya, alat. Kemudian istifhamun artinya adalah pertanyaan. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan adawatun istifham adalah ya, alat-alat yang dipakai untuk bertanya dalam bahasa Arab. Ya. Kita tentu setiap hari berinteraksi dengan orang, dan ketika kita berinteraksi itu ya, pasti ada yang bertanya dan ada yang menjawab pertanyaan. Selalu seperti itu. Interaksi baru bisa terbentuk ketika ada yang bertanya dan ada yang menjawab, kan gitu. Kalau tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang menjawab, ya nggak ada interaksi. Ya, nggak ada interaksi. Interaksi apa? Coba kamu ketemu sama temen, nggak ada yang tanya dan nggak ada yang jawab. Ya, hanya diem-dieman ya, kayak zaman ini ya. Kalau kumpul-kumpul itu orangnya kayaknya di depan tapi pada main HP masing-masing ya. Tidak ada interaksi yang sama seperti dulu. Baik, jadi ini adawatun istifham adalah alat yang dipakai untuk bertanya, atau secara sederhana saja kata tanya. Ya, kita akan berbicara tentang kata tanya dalam bahasa Arab dan bagaimana penggunaannya. Ya, sehingga kita bisa aplikasikan entah itu ketika membaca atau besok mengerjakan ujian, maupun di antara kalian ada yang tertarik untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, tentu lebih baik. Ya. Baik. Ada beberapa kata tanya dalam bahasa Arab ya. Yang akan kita bahas ini hanya sedikit ya. Pertama ada hal ya, hal. Dan yang kedua ada a. Hal sama a saya gabungkan dalam pembahasan ini karena artinya sama. Baik hal maupun a artinya adalah apakah. Ya, apakah. Nah, apakah ini pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak? Ya.
Jadi beda dengan apa ya. Kalau apa itu pertanyaannya apa, jawabannya menjelaskan sesuatu. Tapi kalau apakah, maka jawabannya ya kalau enggak iya, ya tidak. Jadi kalian harus bisa membedakan ya antara apakah dengan apa. Ini contoh penggunaannya ya. Hal kita pakai dalam satu pertanyaan. Hal indakal komputer? Ya, hal indakal komputer? Artinya, apakah kamu memiliki sebuah komputer? Ya. Jadi indaka itu artinya adalah kamu memiliki ya, inda itu. Ya. Atau kalau a sama, tinggal halnya diganti. A indakal komputer? Ya. Apakah kamu memiliki sebuah komputer? Ya. Nah, ketika kalian mendengar atau ditanya oleh orang dengan pertanyaan menggunakan hal atau a, maka jawabannya tadi bisa yes or no ya. Atau dalam bahasa Arab bisa dengan na'am artinya iya, atau bisa juga dengan la artinya tidak. Ya. Kamu jawab hal indakal komputer? Na'am. Sudah betul. Ya. Apakah kamu punya komputer? Ya. Indakal komputer? Kamu jawab la, tidak. Ya, itu sudah betul. Tapi jawaban seperti itu kurang sempurna. Ya, kurang sempurna. Harusnya ya yang lebih baik disempurnakan. Seperti ini misal. Saya punya komputer, terus saya ditanya, hal indakal komputer? Jawab saya, na'am. Ya. Indi al komputer, ya indil komputer. Aku punya komputer. Ya. Atau kalau tidak ya, indakal komputer? La, ma indi al komputer ya. Tidak, aku tidak punya komputer. Ya, ini contoh penggunaannya begitu. Jadi ada beberapa yang perlu kamu garis bawahi di sini. Pertama tentang apa arti hal dan a ya. Kemudian bagaimana cara menjawabnya. Termasuk tambahan untuk catatan kalian adalah ini ya. Indaka, indi. Ya, ada kata indaka, kemudian indi. Ini artinya mempertanyakan milik. Ya, indaka berarti milikmu. Kalau indi milikku. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian kata tanya yang ketiga. Tadi sudah 1 dan 2 ya, hal sama a. Kata tanya yang ketiga adalah man. Ya, man. Man ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah siapa. Ya. Sehingga pertanyaan siapa itu hanya diperuntukkan kepada sesuatu yang berakal. Ya. Kalau berakal maka pertanyaannya siapa. Karena kalau tidak berakal pertanyaannya apa. Ya, apa dan siapa ini kan sama. Ya, kamu bertanya tentang sesuatu yang berakal, manusia misalkan. Ya pakainya man. Ya, man. Ini contohnya. Man huwa. Man huwa, siapa dia? Ya, atau ini. Man abuka, siapa ayahmu? Ya. Ini contoh saja. Man huwa, siapa dia? Kita bisa menjawab huwa abi, dia ayahku. Ya, bisa. Ya, man huwa, ya, atau diganti ya, biasanya kalau misal perempuan diganti jadi hiya ya. Man hiya ummi, dia ibuku. Ya, dan seterusnya. Jadi man artinya siapa. Peruntukannya digunakan untuk mempertanyakan atau bertanya sesuatu yang berakal. Dari manusia ya, manusia. Kemudian kata tanya yang keempat ya, ma. Ya, ma. Kalau tadi man ini artinya adalah siapa, peruntukannya adalah untuk sesuatu yang berakal, maka sebaliknya ma itu adalah artinya apa? Peruntukannya adalah untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal. Benda
Ini contohnya. Madzalika biyaminika ya Ustaz. Ya. Madzalika, apa itu? Ya, dzalika artinya itu ya. Madzalika, apa itu? Biyaminika, yang ada di tangan kananmu. Ya Ustaz, wahai guru, wahai Ustaz. Ya, yang di tangan kanannya ini ternyata benda, ya kan? Kalau misalnya ini yang ditenteng adalah orang, maka pertanyaannya jadi man, ya. Tapi karena ini benda, maka ma. Ya, ma. Madzalika biyaminika ya Ustaz? Jawabannya hadza hasub. Ya, ini kurang wawu ya. Mohon maaf. Hadza hasub. Ini adalah sebuah laptop. Ya, kita sudah belajar ya. Infrod. Hadza hasub. Ini adalah sebuah laptop. Ya, ini contoh ma. Jadi ma artinya apa? Peruntukannya untuk sesuatu yang tidak berakal atau benda. Kemudian mata. Ya. Mata artinya kapan. Ya. Jadi kalau kalian mendengar kata mata, itu otomatis terbayang dalam pikiran kita yaitu pertanyaan waktu, ya kan? Waktu. Mata, kapan? Ini contoh penggunaannya. Mata nusyahidu tilfaza ma'an. Ya. Mata nusyahidu tilfaza ma'an. Kapan nusyahid? Nusyahid ini artinya kita nonton. Ya, nusyahid, nonton. At-tilfaza, kemarin sudah kita bahas tilfaz artinya TV, bisa juga television, ya, tapi kita pakai tilfaz. Ma'an, bersama-sama. Ya. Jadi mata nusyahidu tilfaza ma'an, kapan kita bisa nonton TV bareng? Mungkin kalian zamannya sudah nggak ada ya sekarang nonton TV bareng ya. Hari ini TV kita banyak digantikan dengan YouTube, ya kan? Ada YouTube, ada yang lain-lain, nonton HP kan. Tapi mungkin ada juga yang masih ya di keluarganya ada tradisi nonton TV bareng, gitu kan? Masih suka nonton TV. Oke lah, itu bagus ya, nonton TV bareng acara keluarga itu bagus sekali untuk merekatkan hubungan dengan keluarga, ya kan? Coba ketika sekarang kita itu semuanya ya anak sibuk dengan HP, nanti orang tua sibuk dengan HP, ya, yang lain-lain juga seperti itu. Ini butuh waktu bersama, biasanya kan gitu. Diadakanlah nonton TV bareng, di mana orang tua bisa mengontrol apa yang ditonton oleh anaknya sambil ngajari loh. D, ini tuh bagus, ini jelek ya. Kak, ini tuh harusnya seperti ini ya. Itu luar biasa sebenarnya. Tapi kita banyak kehilangan momen itu ya. Baik, kita lanjutkan. Malah jadi pesan moral. Mata nusyahidu tilfaza ma'an. Kapan kita bisa nonton TV bareng? Jawabannya ini contoh aja. Al-lail insyaallah. Ya. Al-lail insyaallah. Malam ini insyaallah. Ya. Insyaallah itu kalau arti sesungguhnya ya, adalah jika Allah menghendaki. Ya. Dan kita mengucapkan insyaallah itu yang benar ya, yang benar diucapkan ketika kita sudah yakin akan bisa mengerjakan, gitu ya. Sudah punya azam, sudah punya tekad untuk mengerjakan. Itu insyaallah ya. Kalau Allah menghendaki, saya akan bisa. Lah itu namanya insyaallah. Tapi kadang kita ini terbiasa kalau insya Allah itu penolakan secara halus. Ya, nonton TV bareng ya? Ya nanti insya Allah. Insya Allah itu artinya tidak. Kalau kita, dan ini kurang pas. Harusnya insya Allah itu kalau kita sudah punya tekad, sudah yakin iya, tergantung takdirnya Allah. Ya, nanti malam mati lampu, nggak jadi nonton TV bareng, itu artinya insya Allah. Ya, besok ke sekolah yuk, ya insya Allah ya. Berarti sudah yakin besok akan berangkat. Ternyata di tengah perjalanan banyak bocor, nggak jadi berangkat. Lah itu insya Allah ya, bukan insya Allah artinya nggak deh gitu.
Itu kurang pas, ya, kurang pas. Kita tinggalkan budaya yang jelek seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang keenam ya, kata tanya keenam dalam bahasa Arab. Aina. Ya, aina. Aina ini digunakan untuk menanyakan tempat. Sehingga dalam bahasa Indonesia diartikan di mana, ya, aina. Di mana. Ini contoh ya. Aina ishtaraitar rasida? Aina ishtaraitar rasida? Artinya aina, di mana? Ishtaraita, kamu membeli, ar-rasid, pulsa. Mungkin mufrodat ini belum ada di catatan kamu ya. Bisa kamu tambahkan. Karena tahun kemarin kata ini keluar di di PAS ya, penilaian akhir semester. Ada kata ini. Mungkin tahun ini keluar lagi, saya nggak tahu. Ya, jadi kamu catat aja. Aina ishtaraita ar-rasida? Di mana kamu membeli pulsa? Ya. Rosid pakai sin ya. Nanti ada temenmu yang namanya Roshid, itu pakai shin ya, ada titik 3 di sini. Beda lagi kalau Roshid itu yang mendapatkan petunjuk ya, mendapatkan irsyad, mendapatkan petunjuk, kebijaksanaan. Kalau Roshid pulsa. Ya. Jadi jangan salah nyebut. Jawabannya ishtaraitu rasida fid dukanil mahmul. Ya. Ishtaraitu, aku membeli. Kalau ishtaraita tadi kamu membeli, kalau ishtaraitu pindah jadi dhammah artinya aku membeli. Ishtaraitu rasida, aku membeli pulsa fid dukani al mahmul. Dukan artinya toko, mahmul HP. Gampangnya aku membeli pulsa di counter gitu. Di counter situ. Ya, ini contoh penggunaan aina yang artinya di mana. Ya. Nah, aina ini anak-anakku biasanya bisa juga dikombinasikan. Ya. Misal ketika ditambahi kata min ya, saya tidak tulis di sini, tapi semoga kalian nanti bisa memahaminya. Misal ditambahkan kata min ya, min aina. Min itu artinya dari. Ya, min aina artinya dari mana. Ya, min aina anta? Dari mana kamu? Ya. Seperti itu. Terkadang juga dikombinasikan dengan ila. Ya, ila. Ila artinya ke. Ila aina. Ya. Ila aina anta artinya berarti kemana engkau? Ya, kemana kamu mau pergi? Ila aina tadhhab, kemana kamu mau pergi? Ya. Jadi aina artinya di mana, kalau ditambahi min aina artinya dari mana. Kalau ditambahi ila aina artinya ke mana. Ya, jadi ada kombinasinya. Gitu. Kemudian ya. Yang ketujuh adalah kam. Ya, kam. Kam ini digunakan untuk menanyakan jumlah. Ya, jumlah. Berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya berapa? Ya, berapa? Ini contohnya. Kam mahmulan lak. Ya, kam mahmulan lak. Kam berapa? Mahmul handphone ya, smartphone. Laka yang kamu punyai. Ya, laka yang kamu punyai. Kam mahmulan lak, berapa kamu punya? Li, ya ini jawab. Li, ya, kalau laka tadi kamu punya, kalau li aku atau li mahmulan mula HP. Ya, kalau kalian masih ingat di semester yang dulu waktu kita masih tatap muka ya, saya berikan rumus mudah. Kalau misal kata dalam bahasa Arab itu mau dijadikan 2 jumlahnya, itu tinggal ditambahi ani kan gitu kan. Tambahi ani atau aini. Ya, ani atau aini. Maka ini contoh penggunaannya ya. Aku punya 2 HP. Kalau 1 HP mahmul, kalau 2 HP berarti li mahmul lani. Li mahmulan. Aku punya 2 HP.
Ya, ini contoh saja. Baik, kemudian ya ini slide terakhir, berarti ini pertanyaan terakhir yang kita bahas di hari ini ya, yaitu kaifa. Ya, kaifa diartikan secara sederhana bagaimana. Ya, jadi dia bisa digunakan untuk bertanya tentang kondisi. Ya, kondisi. Misal contoh kita dulu belajar ketika materi ta'aruf ya, saling berkenalan, kita belajar tentang bagaimana cara bertanya kondisi seseorang. Kaifa haluk, bagaimana kabarmu, kan gitu. Ya. Tapi kaifa juga bisa ditanyakan untuk menanyakan proses. Ya, proses. Bisa kondisi, bisa proses. Contoh, ya di sini saya contohkan yang proses. Kaifa arsalta ar-risalata? Ya. Kaifa, bagaimana, arsalta, kamu mengirim, ar-risalata, pesan itu. Ya. Kaifa arsalta risalah? Ya, contoh jawabannya, arsaltuha bil WhatsApp. Ya, arsaltuha bil WhatsApp. Aku mengirimnya melalui WhatsApp. Ya, melalui WhatsApp. Ya, ini contoh penggunaan kaifa. Ya. Dan ini kata tanya atau ada watul istifham yang terakhir yang kita bahas untuk pekan ini. Baik, sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ya kalau nggak ada nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Toh kalian kemarin sudah belajar, ya kemarin kalian sudah belajar dan hari ini saya hanya memantapkan apa yang sudah kalian pelajari. Semoga dengan itu kalian bisa jadi lebih paham, ya bisa jadi lebih paham. Baik, tapi saya cek ternyata ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugasnya, ya belum mengumpulkan tugasnya. Jadi perlu kalian ingat, ya tugas itu ya untuk nilai kalian juga. Ya, itu adalah tanggung jawab kalian. Kalau misal diberi oleh guru deadline, ya usahakan untuk bisa mengumpulkan sebelum deadline itu tercapai. Misalnya biasanya deadline-nya kan hari Jumat ya, kalau saya deadline hari Jumat ya usahakan sebelum Jumat selesai. Atau kalau nggak gitu ya udahlah Jumat, ya Jumat. Tapi gimana kalau misal belum sama sekali, Mbak? Sampai ini kan, ini sudah lebih dari deadline kan sebenarnya. Ya, kamu tetap punya kewajiban, tetap punya tanggung jawab untuk mengumpulkan. Ya, jangan sampai hanya gara-gara lewat waktu terus kamu akhirnya sudahlah, gak usah dikumpulkan atau sudah lewat waktunya ini. Ya, jangan seperti itu. Usahakan kalian itu punya tanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab. Kalau bisa, yang diharapkan bisa mengumpulkan sebelum waktu selesai. Ya. Kalau tidak, ya sudah kumpulkan sampai tenggat waktunya selesai. Masih nggak bisa juga. Kapan kamu bisa kumpulkan? Kumpulkan. Ya. Sambil minta izin. Ya, sertakan alasan kepada guru yang bersangkutan. Misal bahasa Arab ya kepada saya. Ya, Bah, maaf, ini baru bisa mengumpulkan. Kenapa? Ya. Dijawab jujur aja. Ya, misal entah apa namanya, HP-nya bermasalah lah, atau masih bingung dengan pelajarannya, atau apa, udah sampaikan. Ya, nanti kita carikan solusinya bersama-sama. Tapi kamu harus punya tanggung jawab. Ini penting, anak-anak. Ya, ini penting. Salah satu nilai yang utama harus dicapai dari pendidikan itu moral kamu yang harus bagus, ya, yang harus bagus. Kalau masalah pelajaran, ya kita bisa berlomba-lomba, ada yang cerdas, ada yang tidak. Tapi hasil daripada pendidikan yang sesungguhnya adalah ada pada moral kamu. Tugas-tugas ini tidak lebih kecuali hanya ingin mengajari kamu cara bertanggung jawab. Ya, cara bertanggung jawab. Kalau masalah nilai, kemudian agak susah memahami dan lain sebagainya, itu kita usahakan bersama-sama.
Ya, jadi seperti itu. Saya harap kalian yang belum mengumpulkan, ya, jangan lepas tanggung jawab. Ini nanti kalau sudah jadi karakter, susah anak-anak. Ya, susah. Nanti kamu masuk dunia kerja sama seperti itu, akhirnya yang jadi atasanmu, ya di dunia kamu bekerja itu jadi nggak suka sama kamu, akhirnya karirmu terlunta-lunta. Ya, nanti kamu di rumah karena sudah jadi karakter, akhirnya tidak punya tanggung jawab, orang tua juga kecewa dan lain sebagainya. Jadi ini jangan sampai, ya jangan sampai berlarut-larut sampai jadi karakter, itu jangan sampai. Usahakan tetap mengerjakan, ya kalau bisa di awal waktu, nggak bisa ya sampai waktunya habis, masih nggak bisa juga, tetap ya tunaikan tanggung jawab kamu. Baik, mungkin itu yang bisa Mbah sampaikan untuk hari ini. Mungkin ada salah kata atau salah penyampaian, Abah mohon maaf. Dan nanti yang tidak hadir, ya yang tidak hadir bisa menyimak, ya karena pelajaran Abah selalu direkam, ya untuk menyiasati yang tidak bisa hadir atau yang mungkin tidak punya kuota hari ini, ya atau yang mungkin punya kuota tapi sinyalnya jelek, putus-putus, ya dia baru bisa menyimak materi dengan baik nanti, misal kalau ada wifi atau ada yang lain-lain, dia baru bisa menyimak. Makanya aku buat ada rekaman, ya ada rekaman. Ini semua demi kalian agar bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, besok misal hari ini nggak bisa menyimak dengan baik, udah besok mau ujian baru disimak semuanya juga nggak masalah. Ya, yang penting kalian tetap semangat belajar. Ya, kita sama-sama lalui masa-masa sulit ini dengan ikhtiar, dengan usaha semaksimal mungkin dan menunaikan tanggung jawab. Gitu ya. Kita cukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat. Dan untuk ini tidak ada tugas karena tugasnya sudah kalian kerjakan pada pekan lalu. Jadi tugasnya hanya menyimak saja dan memahami. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.